Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama tentang topik yang sangat penting dalam memahami bagaimana suatu negara bisa maju dan berkembang. Sebelum kita mulai, mari kita cek kehadiran terlebih dahulu. Saya akan memanggil nama kalian satu persatu dan tolong jawab dengan hadir jika kalian sudah siap untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah topik penting yang akan membantu kalian memahami perbedaan antara pertumbuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan angka pendapatan dengan pembangunan ekonomi yang mencakup perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pokok-pokok materi yang akan kita bahas meliputi konsep, permasalahan, dan cara mengatasinya. Materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan erat dengan pelajaran sebelumnya tentang sistem ekonomi dan bagaimana sumber daya digunakan secara efisien. Dalam pelajaran tersebut, kita telah membahas bagaimana negara mengalokasikan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, hari ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana proses pembangunan ekonomi itu sendiri terjadi dan apa saja yang mempengaruhinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat memahami konsep dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi perbedaan di antara keduanya, serta memahami pentingnya pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya sebutkan, langkah-langkah yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan mulai dengan pemahaman dasar tentang konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penjelasan singkat dan contoh-contoh nyata yang akan saya jelaskan. Setelah itu, kita akan menonton video yang menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Lalu, kalian akan dibagi dalam kelompok untuk menganalisis data tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari beberapa negara. Kita akan mengakhiri sesi dengan presentasi kelompok dan diskusi tentang apa yang bisa dipelajari dari data tersebut. Penting bagi kalian untuk mempelajari konsep ini karena pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah kunci untuk memahami bagaimana sebuah negara bisa mencapai kemakmuran. Dengan memahami perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kalian akan lebih mengerti mengapa sebuah negara mungkin memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun belum tentu masyarakatnya sejahtera. Pengetahuan ini akan sangat berguna terutama jika kalian ingin berkontribusi dalam pembangunan di masa depan. Baik, kita mulai saja ke penjelasannya. Konsep pembangunan ekonomi, ilmu ekonomi yang berfokus pada bagaimana suatu negara atau daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup perbaikan dalam berbagai aspek seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan distribusi sumber daya. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah output ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial dan pengangguran dan pengurangan kemiskinan. Konsep kunci ekonomi pembangunan. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Ini mengenai peningkatan output ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada pembangunan manusia. Maksudnya adalah fokus pada pengembangan kapasitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang merata. Yang ketiga ada redistribusi pendapatan. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara lebih adil di seluruh lapisan masyarakat. Lalu ada pembangunan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan komunikasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Implementasi kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi, mendorong investasi, dan mengurangi ketimpangan. Lalu selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan peluang, termasuk dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Lalu ada keberlanjutan, ini untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada inovasi dan teknologi. Penggunaan teknologi dan inovasi untuk mendorong produktivitas dan efisiensi dalam perekonomian. Konsep pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas suatu negara atau wilayah untuk memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya elemen kunci dari konsep pertumbuhan ekonomi. Definisi dan pengukuran melalui PDB dan PNB untuk melihat seberapa cepat ekonomi tumbuh.
Lalu teori pertumbuhan ekonomi, ada ekonomi klasik, teori yang menekankan peran tabungan dan investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Ada Keynesian yang menggarisbawahi pentingnya permintaan agregat dan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan. Dan yang terakhir ada endogen yang menganggap inovasi teknologi sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu sumber pertumbuhannya itu ada model Solow yang mengidentifikasi teknologi sebagai faktor utama selain tenaga kerja dan modal. Ada investasi berfokus pada investasi dalam infrastruktur dan pendidikan untuk mendukung pertumbuhan. Dampaknya mencakup pengaruh teknologi dan inovasi pada standar hidup, ketimpangan sosial, dan lingkungan. Untuk strategi mendorong pertumbuhan, investasi, pengembangan sumber daya manusia, reformasi regulasi, dan konektivitas ekonomi sebagai pendorong utama pertumbuhan. Permasalahan: ekonomi pembangunan menghadapi ketimpangan, kemiskinan, dan infrastruktur buruk dengan pertumbuhan terhambat oleh stagnasi, kebijakan buruk, dan ketergantungan sektor. Ketimpangan itu distribusi yang tidak merata yang dapat memperburuk kemiskinan. Untuk kemiskinan itu sendiri, tingginya tingkat kemiskinan yang menghambat kemampuan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Infrastruktur buruk yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Stagnasi ekonomi adalah ekonomi yang tidak tumbuh atau tumbuh sangat lambat, seringkali disebabkan oleh kebijakan yang tidak efektif atau ketergantungan pada sektor tertentu. Dan untuk cara mengatasinya adalah pemerintah harus mendukung redistribusi pendapatan, investasi di infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta inovasi dan teknologi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Reformasi struktural, fleksibilitas tenaga kerja, kerjasama internasional, dan diversifikasi ekonomi penting untuk mengurangi dampak krisis dan mencapai kemajuan inklusif. Saya akan jelaskan mengenai cara mengatasinya ini. Redistribusi pendapatan itu melalui kebijakan pajak progresif dan program sosial untuk mengurangi ketimpangan. Investasi di infrastruktur, meningkatkan investasi dalam infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan komunikasi. Pendidikan dan kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan untuk membangun modal manusia yang kuat. Inovasi dan teknologi, mendukung inovasi melalui investasi dalam penelitian dan pembangunan serta penerapan teknologi baru. Untuk reformasi struktural, mengimplementasikan perubahan dalam struktur ekonomi dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan. Fleksibilitas tenaga kerja, meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi global. Kerjasama internasional, memperkuat hubungan ekonomi internasional untuk mendorong perdagangan dan investasi. Yang terakhir ada diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain yang potensial. Konsep-konsep yang telah saya paparkan ini memberikan dasar untuk memahami dinamika pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Konsep-konsep yang telah saya paparkan memberikan dasar untuk memahami dinamika pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.